Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur 93. Nah, Mazmur 93 ini memberikan sebuah pelajaran dan pengajaran buat kita, pemahaman yang ilahi kepada kita, bahwa Allah Tuhan kita itu adalah Raja yang kekal. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, Allah yang kita kenal sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di Perjanjian Lama, Allah yang benar dan satu-satunya. Sementara di Perjanjian Baru, kita mengenal Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu sebagai Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anak Bapa yang tunggal, yang turun ke dunia, itu memiliki kedudukan sebagai raja. Raja sini adalah raja yang memerintah umatnya. Terkenal atau dikenal dengan sebuah sebutan teokrasi, ya, Theo Allah, ya, artinya pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Nah, pada Mazmur 93 ini kita diajarkan bahwa kita punya raja yang kekal. Artinya raja baik kuasa, kedudukannya, keberadaan Allah kekal. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, kita mengerti akan arti raja yang kekal itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia baik, Dia Allah yang luar biasa, Dia Raja yang kekal itu. Bukan dengan ku
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah, Raja yang kekal. Kemuliaan-Mu mengatasi segala-galanya. Itulah sebabnya pujian kami, hormat kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Sekarang Kau akan berfirman lewat apa yang kami baca, kami renungkan hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mazmur 93. Ayatnya pendek saudara, hanya 5 ayat, tetapi memiliki arti yang sangat dalam, pengertian yang sangat luar biasa, sehingga kita mengerti bahwa Allah kita adalah Raja yang kekal. Kita akan baca bersama-sama Perjanjian Lama halaman sekitar 642. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaikan kemegahan. Tuhan berpakaian dan berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kalau saudara jeli melihat bahwa apa yang kita baca ini merupakan mazmur yang luar biasa. Mengapa? Karena ini juga disadur menjadi sebuah lagu pujian saudara. Tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan diakui sebagai Raja yang kekal. Bukan hanya manusia. Secara personifikasi, pemazmur menyatakan bahwa seluruh alam ciptaan, termasuk sungai-sungai, ya, termasuk air yang besar itu betul-betul ada dalam kendali Tuhan dan taat tunduk kepada Allah, Raja yang kekal itu. Nah, ini yang harus kita mengerti saudara. Mazmur ini merupakan sebuah pujian yang pendek, yang meluhurkan, meninggikan Tuhan Allah Israel adalah Raja. Ini saudara. Tuhan ada bahkan sebelum dunia ini diciptakan. Dan Dia adalah Raja. Tetapi kekuasaan Allah sebagai Raja itu berbeda dengan kekuasaan Raja dunia yang terbatas, punya kelemahan, ya, memiliki kelemahan dan tidak sempurna. Namun Raja yang ada di ayat-ayat Mazmur 93 adalah Allah Raja yang kekal yang tidak dapat ditandingi dengan apapun juga. Kuasanya melebihi apapun juga. Seluruh alam semesta takluk dan taat, ya, mengikuti semua keputusan Tuhan. Apalagi manusia yang memiliki keterbatasan harus taat tunduk kepada Raja yang kekal itu. Nah, kekuasaannya sebagai Raja yang kekal itu dinyatakan
oleh Tuhan, baik melalui alam yang kokoh, kuat dan tak tergoncangkan. Khususnya mengenai air-air besar, itu maksudnya air laut, samudra raya. Itu menggelorakan kebesaran nama Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan dan kuasanya dinyatakan oleh alam semesta. Dan juga melalui apa? Pewahyuan atau firman sebagai pedoman hidup yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Lihat ayat kelima ini. Peraturanmu sangat teguh. Baitmu layak kudus ya Tuhan untuk sepanjang masa. Ini pengertian bahwa bukan hanya alam semesta yang menjadi saksi atas kebesaran dan kekekalan raja di atas gelar raja itu. Tetapi firman-Nya, peraturannya, ya, perkataan-perkataan Tuhan itulah juga menyatakan tentang kekuatan, kuasa, kemuliaan, kebesaran raja di atas gelar raja yang memerintah kekal sampai selama-lamanya itu, saudara. Kalau kita ingat, ya, bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang dipercaya sebagai Allah yang tunggal, Esa atau Echad. Itu tidak dapat ditandingi dengan apapun juga. Kata Esa dan Echad itu artinya tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Tidak ada raja di dunia ini, termasuk ilah-ilah, termasuk dewa-dewa, sesembahan manusia itu. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Tuhan Allah Israel. Jangankan disamakan, jangankan disejajarkan, menandingi pun tidak mampu. Ini, saudara. Oleh sebab itu, pemazmur mengingatkan, Tuhan kita adalah raja yang memerintah. Sebab hakikat raja itu sebenarnya memerintah. Hakikatnya itu. Walaupun tugas-tugasnya banyak. Ya melindungi rakyatnya. Ya mensejahterakan rakyatnya. Membuat makmur rakyatnya. Kerajaannya semakin dibesarkan. Itu bagian tugas-tugas raja. Tetapi pada hakikatnya raja itu memerintah. Jadi dalam hal ini semua harus tunduk kepada keputusan raja. Itulah sebabnya kita sebagai umat pilihan Tuhan harus betul-betul tunduk taat kepada raja yang kekal itu. Kalau di perjanjian baru, raja yang kekal itu adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ini, saudara, hebatnya Mazmur, kita bisa mengerti bagaimana Allah sebagai Tuhan yang memerintah sebagai raja yang kekal itu. Nah, Mazmur 93 sampai Mazmur 99. Kecuali 94, saudara. Jadi Mazmur 93 sampai Mazmur 99, kecuali Mazmur 94, merupakan proklamasi dari umat pilihan bahwa Allah adalah raja. Nanti saudara akan ketemukan itu. Di pasal yang ke-94, 95, 96, 97, 98, ya, kecuali 94, ya. Itu menyatakan proklamasi umat Allah, umat Israel pada waktu itu, bahwa Allah yang mereka sembah adalah raja. Karena Allah adalah raja, maka respon umatnya, respon kita sebagai umat Allah seharusnya tunduk, menyembah, taat kepada keputusan-keputusannya. Ini dari pihak raja yang memiliki kuasa itu pastilah akan melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Itu tugas raja. Tapi kita sebagai umat kerajaan Allah, ya, kita sebagai orang-orang yang dipelihara oleh raja di atas raja itu, maka respon kita adalah tunduk menyembah, taat setia kepada keputusan dan kehendaknya. Nah, di mana kita mengenal keputusan kehendaknya? Di firman-Nya, di ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. Kita harus pegang dengan baik. Oleh karena Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, maka seharusnya tidak ada Allah lain yang boleh bertahta di dalam kehidupan kita.
Pemazmur dengan tegas menyatakan, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Ini menyatakan bahwa tidak boleh ada ilah lain, raja lain, pemimpin penguasa lain yang boleh menguasai hidup kita. Tidak boleh ada yang bertahta dalam hati kita dan kehidupan kita sebagai umat Allah. Sebab apa? Kita mengakui Dialah raja di atas segala raja. Nggak ada yang lain. Kita tidak bisa menghamba kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa menyembah kepada dua Allah. Kita tidak bisa memberikan ketaatan hidup kita kepada dua majikan. Dua pemimpin. Nggak bisa. Kita hanya mau memilih satu Allah. Satu Tuhan. Satu pemimpin kita. Satu raja kita. Yaitu Yesus Kristus yang rela mati buat anak-anaknya, rela mati buat umatnya, rela mati buat kita semuanya. Coba saudara selidiki, raja mana yang mau rela mati buat rakyatnya? Raja mana yang rela menderita buat anaknya? Ada juga rakyatnya menderita buat rajanya. Ada juga rakyatnya hidup susah demi rajanya. Tapi kita berbeda. Raja kita yang kekal itu, yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Dia rela menderita. Rela mati menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Umat kepunyaan Allah itu. Wow. Inilah yang harus kita mengerti. Inilah yang harus kita maknai di dalam iman kita. Bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Nah, kalau sedikit kita belajar tentang apa yang tertulis di sini saudara. Seorang raja, sebagai raja, Tuhan itu kemuliaannya digambarkan dengan pakaiannya. Ayat 1 tuh. Tuhan adalah raja, ia berpakaikan kemegahan. Itu yang pertama. Jadi pakaian Tuhan itu melambangkan kekuasaannya. Ya, mulai dari mahkotanya, mulai dari pakaiannya, semuanya. Pakaian raja itu melambangkan kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Tuhan digambarkan juga lewat apa? Pemerintahannya yang kekal. Tadi dalam pembukaan saya katakan, raja yang kita sembah dalam diri Yesus Kristus itu berbeda dengan raja di dunia ini. Raja dunia ini punya masa pemerintahan. Bisa digulingkan, bisa wafat, lalu ada penggantinya. Raja di dunia ini maunya disembah, maunya diagungkan, maunya dilayani. Tapi berbeda dengan raja dunia, raja kita yaitu Yesus Kristus adalah apa? Pemerintahannya kekal. Kuasanya tidak terbatas. Dia tidak tergantikan. Semuanya dibuat apa? Stabil, tidak tergoyahkan. Ayat 2 tuh. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Enggak ada yang bisa menggoyang tahta Allah. Enggak ada yang bisa menurunkan tahta Allah. Sekali dia bertahta, selama-lamanya dia memerintah. Nah, hal ini kontras bukan dengan pemerintahan atau kerajaan dunia ini yang sehebat apapun. Termasuk negara atau kerajaan yang adikuasa, besar, ditakuti. Seperti zaman perjanjian lama mungkin Mesir, Babel, ya Asyur, ya. Dengan raja-raja yang sangat ditakuti itu. Fir'aun di Mesir, Nebukadnezar di Babel, sangat-sangat membuat orang gemetar. Tetapi mereka sehebat apapun akan berhenti, akan selesai, mudah goyah, bahkan hancur. Terbukti kerajaan Mesir ya takluk kepada kehadiran Allah ketika 10 tulah diturunkan. Semua dewa-dewa, kalau saudara pelajari ya, semua tulah itu melambangkan kelemahan dewa-dewa, keterbatasan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. Satu contoh saja,
Mengapa ada tulah gelap gulita? Karena Allah sedang memberikan sebuah pelajaran buat orang Mesir dan orang Israel. Dewanya Mesir disebut dewa matahari atau Ra. Itu melambangkan kekuatan alam semesta yang memberikan kehidupan bagi bangsa Mesir. Disembah oleh orang Mesir, dewa Ra, dewa matahari. Tetapi Allah mampu membenamkan itu semuanya ketika apa? Terjadi tulah gelap gulita. Dewa Ra tidak mampu mengubah gelap menjadi terang. Dewa Ra sesembahan orang Mesir tidak mampu mengalahkan terang yang ajaib itu. Itulah tandanya bahwa Allahnya orang Israel, rajanya orang Israel, mengalahkan semua raja-raja di muka bumi ini. Itu satu contoh saja, saudara. Satu contoh saja. Belum lagi yang lain, bagaimana Allah memperlihatkan dirinya, memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya sebagai raja yang berkuasa dan kekal, tidak tergoncangkan. Saudara dan saya punya raja yang seperti itu. Masa sih mau diganti dengan raja yang lain? Ya. Allah sedang menunjukkan keperkasaannya sebagai raja. Segala kuasa tidak dapat bertahan menghadapinya. Bahkan sungai, laut, ya tadi gambarkan. Ya. Itu gambaran kuasa kegelapan. Kalau ada isi laut itu ya gelombang atau ombak besar, ya. Bahkan nanti kita wahyu ada lewiatan yang muncul dari dalam samudra atau laut itu. Itu lambang kekuatan dunia, lambang kekuatan si jahat. Tidak mampu mengalahkan kekuatan raja dan segala raja. Ini. Yang mengacaukan dunia ini, menggentarkan manusia itu ketika berhadapan dengan raja yang kekal. Gak ada apa-apanya, saudara. Ini. Di tangan sang raja kekal itu, semuanya tunduk, semuanya menyembah, semuanya berdiam, semuanya takluk hanya kepada raja yang kekal. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kita punya Allah yang luar biasa. Toh misalnya kuasa kegelapan itu mengklaim bahwa dia mampu menguasai dunia, tetap takluk kepada Allah. Sebesar apapun kekuatan dunia ini, sehebat apapun kedaulatan dunia ini, tetap Allah yang penuh kuasa. Jadi kita mau takut dengan apa? Kita ngeri dengan apa? Kita gentar dengan apa? Kita diingatkan kita punya Tuhan yang dahsyat, yang mengatasi segala sesuatu. Bahkan kalau kita pelajari lebih jauh, saudara, bukan hanya keperkasaan yang membuat Tuhan itu layak disembah. Bukan cuma kuasanya saja yang membuat Tuhan itu layak disembah. Tetapi apa? Karakter yang mulia. Karakter Allah Raja yang kekal itu. Karakter Allah itu tertuang di dalam semua firman-Nya. Dan tercermin di dalam semua kebenaran titahnya. Bahkan digambarkan juga lewat apa? Baitnya yang kudus. Artinya bait yang kudus itu tempat kediaman Allah yang tidak boleh umat itu sembarangan menghampiri dia. Itu keagungannya. Makanya harus hati-hati. Ya. Ingat ya, kita pernah belajar tentang apa? Ketaatan yang kudus. Takut akan Allah. Itu bukan takut karena kita gentar, takut dihukum, bukan. Takut karena ngeri, jiwa kita terancam, bukan. Takut karena kita khawatir, karena kita akan dibinasakan, bukan. Takut kepada Allah adalah bagaimana kita sadar sepenuhnya. Hanya dialah yang patut kita sembah. Hanya dialah yang patut kita puji, kita sanjung. Itu takut yang kudus. Menghampiri bait Allah, menghampiri Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan dengan ketakutan yang kudus. Itu artinya takut akan Allah. Harus ada hati yang taat. Penuh tunduk, setia ketika kita mengabdi, menghamba, dan menyembahnya. Dengan demikian, dia mengizinkan anak-anaknya menghampiri tahta Allah.
dan menikmati kehadirannya. Kalau saudara lihat ya tentang sejarah atau cerita-cerita dongeng tentang sebuah raja dan kerajaannya. Bagaimana untuk bisa bertemu dengan raja itu nggak mudah, saudara. Bagaimana rakyat jelata, ya, apalagi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, ya, papa hina, ketika mau datang kepada raja itu nggak mudah, saudara. Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Sudah prosedur kita lalui, kalau raja tidak berkenan, nggak mungkin ketemu. Tetapi kita punya raja yang kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, siapapun, ketika menghormati raja yang kekal itu, dia membuka pintu rahmatnya untuk datang, menyembah, sujud, memohon, berdoa, meminta kepada raja yang kekal itu. Itulah bedanya raja kita yang kekal, yaitu Yesus Kristus, dengan raja-raja yang lain di muka bumi ini. Makanya mari, sering saya katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan gantikan objek penyembahan kita. Jangan gantikan fokus ibadah kita kepada raja yang lain. Hanya kepada raja yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama, saudara, kekudusan Allah itu digambarkan dengan sesuatu yang mengerikan. Bagaikan api yang menghanguskan. Ya. Satu kali ada peristiwa bagaimana Musa di gunung Sinai itu pengen ketemu sama Tuhan. Allah panggil. Tuhan katakan apa? Tanggalkan kasutmu. Ya, tempat ini tempat yang kudus. Artinya apa, saudara? Enggak sembarangan, enggak main-main, enggak bisa serampangan untuk menghampiri Allah. Itu perjanjian lama, saudara. Allah kudus, melanggar kekudusan sedikit, binasa. Tetapi di perjanjian baru, melalui Yesus Kristus, kita beroleh jalan masuk ke dalam tahtanya tanpa khawatir hangus oleh karena kesuciannya. Ini yang membedakan anugerah Allah di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Lewat Yesuslah kita mendapatkan kesempatan kapanpun kita akan datang kepadanya. Kapanpun kita perlu Tuhan. Kapanpun kita rindu kepada Tuhan. Bahkan dengan memejamkan mata pun kita ada dalam hadirat Tuhan. Mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Di segala ruang dan waktu dalam keadaan apapun juga. Tuhan izinkan kita menghampiri tatanya. Sangat mudah. Terbuka lebar. Nah, ini kasih Tuhan. Namun demikian bukan berarti kita bisa menghampiri Allah secara sembarangan. Ingat ya, Allah itu murah hati, tapi dia bukan murahan. Yesus sudah mati buat kita. Untuk apa? Menguduskan kita. Maka ketika kita menghampiri Allah, yang kita jaga pertama adalah apa? Kekudusan kita. Untuk apa? Mempersembahkan buah pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Yes, dia Allah yang kekal. Ya, dia yang menghanguskan, Allah yang menghanguskan. Ya, dia punya kuasa melebihi apapun juga. Tetapi dia membuka lebar pintunya untuk semua orang datang kepadanya. Namun demikian, bukan dengan cara sembarangan. Allah pengen atau ingin sekali anak-anaknya menghormati dia dalam takut akan Tuhan. Bersukacitalah, berbahagialah bahwa kita punya Allah yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Dan itulah Mazmur 93. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami diperkenalkan, diberitahu, diingatkan bahwa Tuhan Allah kami adalah Raja yang kekal. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Mengenakan mahkota kemuliaan. Kuasanya mengatasi segala apapun juga. Bahkan alam semesta turut menjadi saksi kebesaran
Raja dan segala raja itu. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini. Bagaimana kita dibuat mengerti Tuhan Allah kita, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, kekal selama-lamanya. Kami mau belajar, kami mau terus tunduk taat kepada Raja dan segala raja. Ya, Tuhan membuka pintu rahmat-Nya kapanpun juga. Ya, Tuhan memberikan kebebasan kepada umat yang datang kepadanya. Namun Tuhan minta menjaga kekudusan bagi anak-anak-Nya. Sebab Allah kudus, maka kita juga harus kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Engkaulah satu-satunya pemimpin raja yang berdaulat atas hidup kami. Tidak tergantikan dan tidak dapat ditiadakan. Engkau raja atas umat dan atas alam semesta. Berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.